Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian sehat selalu ya, dan dimudahkan segala urusan serta rezekinya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas requestan kalian ya, bahwa sebenarnya untuk pemain keturunan saat ini memang betul ya. Untuk PSSI sudah memberikan konfirmasi bahwa tidak ada sama sekali penambahan pemain keturunan. Tapi secara mengejutkan ya, ada kabar yang menurut saya ini bisa dikatakan kabar yang kurang mengenakan dan juga kabar gembira. Tapi yang jelas ya, berita ini menurut saya sangat menarik sekali untuk saya sampaikan karena ada beberapa sisi yang mungkin kalian harus tahu. Yang pertama yakni bagaimana Messi Hilgar ya, baru-baru ini ya, bahkan ini saya kutip langsung ya dari media Eropa ya, dari Rising Star ya, starting ya, ini untuk Mes Hilger ya, masuk di urutan 7 ya, pemain U23 paling produktif. Ini sangat luar biasa loh, dirinya pun ya, saat ini juga digadang-gadang ya akan menjadi pemain sangat potensial untuk 5 sampai 10 tahun ke depan di saat usianya semakin matang. Nah, ini menjadi hal yang sangat bagus loh, karena saya lihat ya usia saat ini ya Messi Hilger itu 23 tahun. Dia sudah mampu ya bersaing dengan Dean Hussein ya, kemudian Hincapi, Eduardo Quaresma dari Portugal ya, kemudian juga Thomas Belen ya. Semuanya ini pemain-pemain bagus di level U23. Artinya ya, kita sangat bersyukur sekali memiliki sosok Mes Hilger. Nah, ini juga kalau saya lihat ya, ada kaitannya juga dengan timnas Indonesia dan juga progres ke depan. Nah, oke, sebelum saya lanjut ya, bagi kalian yang punya masalah bau badan ya ketika bekerja, jalan-jalan, nonton di stadion ya, atau saat ini sedang nyari parfum ya karena parfum kalian habis, ini saya sangat rekomendasikan kalian untuk ambil parfum premium. Ini parfum super premium ya, ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Nanti ya kalian itu beli satu ya, dikirimnya itu seperti ini. Nah, kalian itu akan dapat 4 botol ya, 4 botol itu sekaligus. Nah, seperti ini. Kalian akan dapat 4 botol. Ini harganya, ini tokonya lagi promo, cuman 50 ribuan bisa kalian dapatin. Kalian juga bisa dapat gratis ongkir. Jadi ketahanan wanginya ini 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Jadi bagi kalian yang mau ya parfum sebagus ini, langsung kalian klik di pojok kiri bawah ya. Kita langsung lanjut lagi ya teman-teman ya ke pembahasan. Nah, kalau kita lihat memang betul Shane Patinama ya, sepertinya di timnas Indonesia ya, di era coach Patrick Kluivert ini memang tidak mendapatkan menit bermain ya. Ya, ini jelas sekali, bukan berarti suka tidak suka dengan pemain. Jelas kita pun ya berharapnya Shane ini akan menjadi andalan. Tapi ya apa boleh buat, di klub saja Shane Patinama jarang sekali mendapatkan menit bermain. Artinya di sini ada miss ya, ada problem. Dan menurut saya dengan kerjasama ya, pengakhiran kerjasama antara Kasih dan juga Shane ini, ya menurut saya ini menjadi angin segar lah agar dirinya mampu ya mencari klub yang memang menjamin dirinya untuk menit bermain. Kalian bisa lihat loh, ketika dirinya di Viking FK ya, di Liga Norwegia ya. Viking FK itu peringkat 2 ya di liga ya. Artinya dia itu mainnya di tim papan atas. Kemudian dia hijrah ke Belgia ya. Nasibnya benar-benar malang dengan tujuan kontrak ya bersama FKS Eupen ini agar menyelamatkan dari zona degradasi, ternyata tidak bisa, sehingga Kasih Eupen musim kemarin itu di Pro League ya, atau di divisi 2 Liga Belgia. Dan malangnya lagi ternyata di situ sulit sekali bagi Shane Patinama untuk adaptasi. Nah, di sini dengan keluarnya ya, kalau saya sih seneng banget ya. Saya sendiri terbuka untuk mendukung Shane Patinama dan saya sangat setuju langkah yang diambil oleh Shane Patinama ini. Karena memang itu yang harus diharapkan oleh semua ya, oleh dirinya, mungkin agen, karena menit bermain ini akan memengaruhi kinerjanya di timnas Indonesia. Tapi ya, ini saya sebenarnya juga agak sedikit was-was. Nah, was-wasnya kenapa? Karena ada beberapa klub besar Liga 1 ya, yang saat ini sedang mengincar pemain keturunan ya. Yang dirumorkan adalah Shane Patinama, Nathan Joe,
dan juga Jordi Amat. Nah, tiga pemain ini digadang-gadang musim depan akan berlaga di Liga 1. Jangan sampai, nah ini harapan saya, jangan sampai salah satunya itu adalah Shane Patinama. Karena usianya masih relatif muda loh, 26 tahun. Dirinya masih bisa berkembang ya secara signifikan. Artinya kalau saya lihat di sini saja, Shane Patinama saya harapkan ini mungkin bisa hijrah ya atau kembali ke Liga Norwegia lagi atau ke Liga Kroasia atau ke Liga Swedia ya. Yang menurut saya itu cocok dengan bagaimana cara bermain. Ya, ataupun dia harus pulang ke Belanda di Eredivisie ataupun di divisi 2-nya ya. Menurut saya juga tidak terlalu masalah. Yang penting jangan buru-buru ke Liga Asia ya, entah itu di Jepang, di Korea, ya ataupun bahkan ke Indonesia. Menurut saya jangan, karena apa, kita bisa mengambil sampel, bisa mengambil contoh beberapa pemain yang saat ini memutuskan untuk hijrah di Asia, bukan malah menjadi pilihan klub ya, dan juga bagaimana dirinya mampu bersaing, tetapi lagi-lagi menit bermain tetap saja kurang. Artinya ya, Shane Patinama agar dirinya mendapatkan tempat lagi sebagai starting ya di timnas Indonesia, dia harus mendapatkan jam terbang yang cukup. Nah, itu poin pentingnya. Nah, untuk kasus Max Hilger ya. Nah, Max Hilger ini saya rasa ya ini bisa menjawab ya bahwa sebenarnya budaya ya dan juga level ya bagaimana dirinya selalu bermain apik ya di FC20 itu sudah membuktikan bahwa dirinya sangat layak, sangat cocok sekali untuk bertahan ya bertahan di Eropa. Walaupun saat ini godaan ya, kalau saya lihat ya Master Green ini banyak digoda ya klub-klub Asia, tapi ya saya melihat ada 4 klub yang menurut saya ini akan jadi peluang besar Max Hilger gabung musim depan, karena FC20 secara resmi juga melepas melepas Max Hilger. Walaupun kontraknya masih tersisa 1 tahun, tapi FC20 juga tidak mau melepas back andalannya itu secara gratis. Nah, saat ini ada beberapa klub seperti Malaha ya, kemudian juga Real Valladolid, kemudian juga Bologna, kemudian Empoli ya, dan juga beberapa tim lainnya ya seperti Valencia. Ini juga mengincar sosok Max Hilger. Artinya kalau saya lihat dari sini saja, potensi Max Hilger untuk timnas Indonesia ke depannya juga sangat bagus. Banyak kemarin yang mengira Max tidak nasionalis, Max gampang cedera dan lain sebagainya. Kalian kalau yang memberikan statement seperti itu ya, mungkin kalian jarang menonton permainan Max Hilger ketika di Eropa. Bagaimana dia selalu duel dengan pemain-pemain yang memiliki body lebih baik ya, lebih bagus ya. Itu kalian harus lihat itu. Dan bagaimana ketika dirinya berdua dengan Jay Ijas ya, kemudian bergabung bersama timnas Indonesia, sama sekali belum bisa ya terbentuk chemistry-nya di lini belakang. Kalian juga harus bisa paham itu. Berbeda dengan di klub ya, dia dari U19 ya, bahkan di youth lah, usia mudanya itu dihabiskan di Academy 20. Kemudian ketika diorbitkan di senior ya, dia bermain dengan pemain yang sama ya. Kalian bisa lihat Academy FC20 ini bisa dikatakan akademi paling terbaik lah, karena regenerasinya dari usia muda U23 itu bisa sampai tembus ke senior, itu luar biasa ya pengembangan direktur tekniknya, dan itu berhasil di FC20. Makanya kalian bisa lihat di FC20 itu jarang sekali ada pemain dari luar negara ya, dari luar negeri di lain Belanda ya, di luar Belanda. Kalian bisa lihat hanya sedikit ada, tapi cuma sedikit, hanya 4 orang, sisanya itu memang dari Belanda semua. Artinya ya kita sangat bersyukur ya Max Hilger ini mau bergabung ke timnas Indonesia. Dan ingat, dia belum sama sekali tampil di GBK, dan di bulan Juni nanti ini akan menjadi bisa dibilang penampilan perdana lah saat melawan China. Kita doakan semoga Max ini sehat, karena memang ya kita sudah melihat dengan bangganya, kita melihat bahwa sebenarnya Max ini masuk ya nominasi 7 pemain terbaik muda ya, atau 7 pemain muda terbaik di level U23. Nah,
Bagaimana menurut kalian teman-teman dengan dua pemain, yakni Shane Patinama dan juga Mes? Apakah kalian yakin ya kedua pemain ini mampu yang membawa perubahan bagi timnas Indonesia untuk ke depan? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.